salam dari Pulau Macan, Kepulauan Seribu. Kami sekarang lagi meresmikan wisata halal pertama di Kepulauan Seribu ini, di Pulau Macan. Terima kasih atas undangannya teman-teman KMI dan Podomoro University. Ya baik Bang Sandi, waduh itu ini saya iri tuh lihatnya tuh belakangnya tuh ya, sinerinya ya, pemandangannya indah sekali tuh. Pulau Macan lumayan ya, rada apa namanya sedikit lebih jauh ya. Kalau saya terakhir sama Bang Sandi ketemu di Pulau Tidung tuh, Tidung Aquathlon tuh, 2-3 tahun yang lalu. Kangen saya mau lomba lagi Bang. Kita bikin lagi Bang ya. Siap. Jadi memang pulau-pulau ini merupakan peluang potensi untuk membangkitkan wirausaha muda di sektor pariwisata. Saya sangat mendorong ini para UKM-UKM bangkit dan pulih. Kebetulan di Kepulauan Seribu ini pariwisatanya sangat terpukul di tengah-tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi. Jadi ini semua sama-sama kita mudah-mudahan dapat dukungan nih dari Kemdikbud, dari Podomoro University maupun teman-teman KMI Expo. Baik, terima kasih Bang Sandi. Bang Sandi, ini tadi kita udah ngobrol panjang sebenarnya sama Bang Iim tadi nih. Waduh, udah banyak lah tips yang kita peroleh nih Bang. Nah, sekarang mungkin kalau izin gitu boleh Bang Sandi berkenan gitu ya berbagi kepada para sahabat-sahabat KMI nih, kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ini yang sekarang sedang menyaksikan acara ini baik dari Zoom, dari Hopin maupun dari YouTube gitu ya Bang ya. Ini temanya nih tahun ini tentang connecting opportunities gitu ya, connecting opportunities atau tentang menghubungkan suatu kesempatan-kesempatan dan menghubungkan peluang di bidang bisnis ya, terutama dengan ya di era pandemi seperti ini Bang gitu, atau paling tidak pasca pandemi. Nah ini yang kita ingin nih dari Bang Sandi sendiri itu, apakah ada pesan-pesan, ada semangat, atau ada apa yang bisa disampaikan kepada sahabat KMI semua di seluruh Indonesia nih Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada peserta yang sudah gabung di kewirausahaan mahasiswa Indonesia, para sponsor, para partisipan, dan yang paling saya banggakan milenial dan anak-anak muda yang akan menjadi lokomotif kepulihan kebangkitan ekonomi Indonesia. Saya punya satu materi yang mungkin bisa di-share oleh panitia. Saya beri judul Muda Mendaki Kesuksesan. Ini adalah satu semangat sama-sama bahwa kita di usia muda, berarti ini adalah satu peluang buat kita untuk menapak anak tangga yang lebih tinggi lagi, mencapai kesuksesan. Kalau potret kekinian di slide selanjutnya, kita melihat bahwa mungkin ini krisis terbesar yang kita hadapi beberapa dekade terakhir. Saya sendiri adalah produk krisis tahun 97, saya korban PHK. Dan di krisis tersebut sebetulnya adalah cara terbaik untuk memulai bisnis. Dan data terakhir menunjukkan ada 10 juta orang di PHK. Sama waktu saya di PHK tahun 97, banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tapi justru itu adalah pemicu kita untuk memulai usaha, mencari peluang, memecahkan masalah, menghadirkan solusi. Dan dari usaha yang saya mulai hanya bertiga di bidang konsultan keuangan, usaha tersebut sekarang sudah berkembang menjadi perusahaan investasi aktif dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia setelah lebih dari 20 tahun. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa potret kekinian bahwa UMKM adalah energi bangsa kita. Kita melihat dari 10 juta yang bisa kita transformasikan ke era digital,
akan mendapatkan peningkatan dari kontribusi ekonomi, lapangan kerja yang diciptakan, dan juga porsi daripada sumbangsih UMKM di PDB kita. Sekarang ini tidak bisa disangka lagi UMKM adalah penggerak ekonomi negeri. Nah, kemana peta jalannya? Saya melihat di slide selanjutnya adalah bahwa kita harus memetakan bahwa 2045 Indonesia masuk masa keemasan dunia dengan PDB nomor 4 atau nomor 5 dunia. Tapi dari 2020 ini peta jalannya tidaklah mulus, tidaklah lebar jalannya, tapi justru sempit, mendaki, dan kelok-kelok, terjal, licin. Karena ada wabah, ada waspada gelombang PHK, pandemi ini kita harus selesaikan, kita harus pulihkan dari sisi kesehatan dan bangkitkan dari sisi ekonomi. Nah, target 5 tahun ke depan setelah kita pulih adalah bahwa para milenial dan zilenial ini yang masuk angkatan kerja bukan mencari lapangan kerja, tapi justru membuka lapangan kerja menjadi entrepreneur. Nah, inilah yang menurut saya salah satu syarat utama kita untuk keluar dari middle income trap atau jebakan kelas menengah, di mana kita akan mampu untuk menghadirkan kelas menengah yang berdaya saing, yang berkolaborasi, dan OKOC Indonesia sudah meluncing satu inisiasi kegiatan 7 langkah top tahapan OKOC Prima yang kita pastikan bisa memberikan peluang lahirnya para pengusaha-pengusaha di era pandemi. Next slide. Langkah mendaki ini saya kerucutkan ke 5 karakter unggul kita, yaitu target oriented. Anak-anak muda ke depan tuh harus memiliki target, harus memiliki goal. Tidak boleh kita hanya rebahan, tapi kita harus menjadi agen perubahan. Sebagai target oriented, kita juga harus tentukan goal-goal kita, langkah-langkah kita. Berikutnya kita harus menjadi problem solver. Cari masalah yang ada di sekitar kita. Problem solver ini di slide sebelumnya adalah bagaimana kita mengambil solusi dari permasalahan yang kita. Jadi problem solver ini berarti kalau ada masalah kita tidak lari, tapi justru kita mencari solusi. Di slide sebelumnya kita melihat juga bahwa selama pandemi dan setelah pandemi kita harus menjadi continuous learner. Kita harus tetap belajar, kita harus mengambil hikmah, karena di balik sebuah kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Dan jangan takut mengambil keputusan. Be a decision maker. Karena studentpreneur ini harus mampu untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil jauh lebih baik daripada keputusan yang ditunda-tunda. Walaupun keputusan itu salah, tapi ternyata 80% dari keputusan yang salah itu justru membawa pembelajaran kepada kita. Dan terakhir, jadilah studentpreneur yang sportif. Fokus untuk diri kita sendiri, lalu tumbuhkan untuk bangsa dan negara kita. Jadi kalau target oriented, problem solver, learner, decision maker, dan sportsmanship ini kita gabungkan dalam satu langkah mendaki disingkat top leader. Top leader. Nah, slide selanjutnya yang tadi sudah ditayangkan adalah kita yakin bahwa badai pasti berlalu. Akan ada ujungnya badai ini dan kita akan temui pelangi. Hari-hari terindah, cuaca tercerah dan peluang terbaik untuk mencetak pemenang bisa kita dapatkan pada saat badai selesai. Jangan takut dengan kegagalan, karena gagal bisa membuat kita lebih keras. Jangan menyerah, buktikan dengan kerja keras dan keberhasilan. Mari kita buka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan studentpreneur ini bangkit menjadi lebih baik. Tidak hanya bertahan hari ini, tapi justru tumbuh, melesat, meretas wabah. Setelah pandemi usai, saya yakin banyak perubahan yang akan membawa peluang-peluang untuk kita bangkit dan pulih dalam berbangsa dan bernegara. Akhirnya saya ingin
sekali lagi mengucapkan terima kasih atas undangannya hari ini. Jangan lupa berolahraga. Tadi pagi saya sudah berolahraga, Pak Im sudah berolahraga tadi pagi. Saya sudah berenang 1 kilometer kurang lebih di Pulau Macan, dan dengan berenang mudah-mudahan kita tingkatkan imunitas kita, tuntaskan pandemi ini dan bangkit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sukses KMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bang Sandi, itu aduh insightful sekali ya, luar biasa, to the point banget. Itu ini buat para sobat KMI semua yang ada di seluruh Indonesia nih luar biasa nih ya. Top leadernya ya, target tuh, ingat tadi yang Bang Sandi bilang ya, target oriented problem solver, ya, learner, decision maker, dan sportsmanship. Jadi top leader itu bukan top leader pimpinan CEO aja ya Bang ya. Jadi top leader itu adalah memimpin dirinya sendiri ya, dengan menetapkan target orientednya, problem solvernya, learner, decision maker, dan sportsmanship. Tadi juga Bang Sandi juga udah sampaikan kepada kita semua bahwa sangat penting untuk kita tetap positif. Dan yang paling penting juga adalah tetap positif dan selalu gembira, sehingga imunitasnya tinggi nih Bang. Olahraga terus ya. Betul. Jangan lupa kita di tengah pandemi ini, di balik badan yang sehat tuh harus ada jiwa yang kuat. Jadi spiritualitas kita harus tingkatkan, dan saat kita mampu untuk selalu berpikiran husnuzon, positif, dan optimis, ini kita juga akan punya kemampuan untuk mengatasi krisis ini. Baik, Bang Sandi, ini izin Bang, saya mau tanya sedikit. Kalau Abang masih ada waktu untuk kalau misalnya kita buka satu saja sesi tanya jawab? Boleh ya Bang ya. Nah, boleh. Ini ada pertanyaan yang sedikit menarik nih Bang, dari ini ternyata pertanyaan dari salah satu mahasiswa kami, tapi nggak mau disebutkan nih namanya ya. Nah, ini dia bertanya nih Bang. Jadi kayaknya melakukan sedikit riset nih terhadap Bang Sandi sendiri nih. Nah, ini kan tadi Bang Sandi sudah katakan pada saat presentasi juga bahwa Bang Sandi sendiri pernah mengalami situasi yang hampir serupa dengan apa yang kita alami saat ini. Yaitu adalah krisis moneter yang terjadi di akhir tahun 1990-an, 98 ya Bang ya. Nah, betul. Itu kan berarti, nah boleh nggak Abang share dikit aja pada saat itu, ini pertanyaannya sih, ketika kita berusaha untuk keluar dari kesulitan tersebut, hal apa yang paling pertama yang mesti kita lakukan? Karena ini pertanyaannya begini, ini sepertinya mahasiswanya sangat saat ini Bang, sangat udah paham sekali nih, karena di satu sisi bahwa kita perlu melanjutkan kehidupan. Apakah terus bagaimana kita meyakinkan orang-orang sekitar kita bahwa tindakan kita yang kita lakukan dengan memilih jalur sebagai wirausaha itu adalah langkah yang tepat. Nah, jadi ini kayaknya pertanyaannya nih, gimana strateginya untuk meyakinkan orang-orang gitu Bang ya, terutama keluarga, ketika kita ingin udah terpuruk misalkan di PHK atau kehilangan bisnisnya terhenti karena adanya pandemi ini, terus tapi dia harus kembali bangkit, tapi di satu sisi ada kebutuhan, nampaknya seperti itu nih Bang. Pertanyaan bagus sekali nih, makanya saya langsung ambil buat Bang Sandi. Kira-kira Bang Sandi ada jawaban atau ada tips yang bisa di-share kepada pada penanya ini, Bang? You never know. Menurut saya kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mempersiapkan. Pada saat itu saya tidak mempersiapkan. Saya percaya bahwa pada permulaan karir saya, fokus saya adalah sebagai seorang profesional. Ayah saya adalah profesional juga, ibu saya seorang guru. Saya tidak pernah menyiapkan diri saya. Akhirnya ternyata begitu terkena PHK itu luar biasa. Rasanya itu seperti terpukul jatuh, kita pingsan, dan terasa bahwa dunia terasa gelap, dan kita memiliki tekanan yang luar biasa karena saya tiba-tiba tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki mata pencarian. Nah, yang kita hadapi justru adalah pada saat itu bahwa survival kita sebagai seorang
ya tentunya makanya saya selalu bilang, don't ever underestimate tentang jati diri kita sendiri. Ternyata diri kita, setiap manusia itu dimiliki, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan-kemampuan untuk bertahan hidup. Dan ternyata kemampuan bertahan hidup yang saya miliki waktu itu adalah dengan memulai satu kegiatan usaha. Dan kegiatan usaha itu bergerak di bidang yang saya memang betul-betul pahami, kuasai, yaitu di bidang keuangan dan investasi. Jadi belajar dari krisis tahun 97 itu, saya ingin bahwa para anak-anak muda itu menyiapkan, jangan menjadi pengusaha by accident like me, tapi jadilah pengusaha by design, by planning, dan selalu menyiapkan langkah-langkah yang diukur dengan persiapan-persiapan khusus seperti pelatihan, kalau bisa mendapatkan mentor, pendampingan. Nah inilah salah satu kunci kenapa program OKOC yang kami kembangkan sekitar 4 tahun terakhir ini, kita targetkan untuk menyiapkan para generasi muda kita ke depan atau teman-teman yang sekarang bergerak di profesional untuk menyiapkan diri, karena kita nggak pernah tahu, we never know kapan krisis itu datang, kapan kita kehilangan pekerjaan, kapan peluang itu muncul. Tapi kalau kita bisa menyiapkan peluang itu muncul, kita bisa mengambil satu inisiatif, mengambil suatu keputusan yang berani, bersikap proaktif, dan selalu berinovasi, insya Allah peluang itu akan terbuka dan kita akan memiliki peluang dan kemampuan untuk menjadi pengusaha yang sukses. Baik Bang, terima kasih. Jadi ini luar biasa yang bisa saya garis bawahi, ini berarti artinya pertama ya we never know ya. Kita nggak pernah tahu bahwa pandemi ini terjadi, artinya itu juga ternyata dialami sendiri oleh seorang Sandiaga Uno, oleh Bang Sandi sendiri, jadi teman-teman semua. Dan yang kedua yang saya tangkap juga yang sangat penting adalah, kalau tadi saya tangkap nih Bang, jadi pada saat Bang Sandi ini pun kemudian akhirnya mencoba untuk menghidupkan, kalau saya bilang survival mode-nya ya, langsung kita langsung switch gitu ya, supaya tidak stres. Jadi artinya langsung bagaimana caranya untuk bertahan hidup ini. Nah akhirnya malah Bang Sandiaga Uno ini akhirnya membuka suatu usaha yang memang Bang Sandi ini sangat menguasai atau passionate gitu ya. Jadi passion itu juga menjadi satu key yang sangat penting Bang ya. Ya, sangat relevan bagi anak-anak muda untuk membangun kompetensi, membangun satu konsistensi, dan terakhir membangun satu karakter. Jadi 3C ini yang menurut saya menjadi sebuah benang merah passion tadi. Bahwa jika mereka memiliki ilmu yang kuat dari segi kompetensinya ada, mereka konsisten menjalankannya, ini akan membentuk satu karakter. Dan karakter ini mungkin kita tidak kenali ada di diri kita. Tapi begitu terjadi satu hal yang mengharuskan kita untuk refleks bertindak, karakter itu akan muncul. Dan karakter itu tidak akan pernah membohongi dari our true self, habitual dari true self. Kita akan keluar berbasis karakter kita. Kalau karakternya mereka orang yang memiliki semangat positif, di tengah-tengah krisis mereka akan berpikir peluang. Mereka tidak akan menyalahkan, tidak akan galau, tidak akan berlarut-larut dalam kegalauan dan kesedihan, tapi justru anak-anak muda ini yang bisa ngambil peluang apa yang bisa kita kerjakan ya di tengah-tengah pandemi ini, yang di tengah-tengah krisis ini. Mudah-mudahan yang mereka lihat adalah peluangnya. Insya Allah ya Bang ya. Baik, waduh itu luar biasa sekali. Berarti benar-benar kalau kita ingin stay positif semua teman-teman KMI seluruh di Indonesia, berarti pesan Bang Sandi ini luar biasa. Berarti kita harus benar-benar
menemukannya dalam diri kita masing-masing bahwa itulah passion kita. Baik, Bang Sandiaga Uno, Bang Iim, terima kasih banyak atas waktunya.